Perkenalkan, nama saya Trisyani Tiara dengan NIM 2011022566 dari kelas E reguler Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dosen Muhammad Nur Tanja Putra MAP. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul pembahasan Partai Politik. Adapun topik permasalahan yang akan saya bahas, yang pertama meliputi pengertian dari partai politik, yang kedua sejarah dari partai politik, dan yang ketiga contoh dari partai politik. Adapun pembahasannya pertama, langsung saja saya akan memaparkan pengertian partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Adapun pengertian partai politik dari ilmu klasik dan kontemporer, menurut Karl G. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya. Sedangkan menurut Naumann, ia berkata bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangannya berbeda. Dan kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah partai politik. Partai politik di dunia, partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis. Perkembangan selanjutnya dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu Asia dan Afrika. Dalam perkembangan selanjutnya, di dunia Barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar pada suatu asas atau ideologi tertentu seperti sosialisme, fasisme, komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini, disiplin partai lebih ketat. Di Barat, ada konsensus di antara para intelektual tentang masalah politik, yaitu diterimanya negara kesejahteraan, didiamkannya desentralisasi kekuasaan, sebuah sistem ekonomi campuran, dan pluralisme politik. Sejarah partai politik di Indonesia. Partai politik yang pertama ada di Indonesia adalah The Indies Parties, yang pada 25 Desember 1912 dibentuk oleh Douwe Dekker, Djipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Tujuan partai politik itu adalah mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri partai politik ini sudah dilandas oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan. Pada tahun 1911, Haji Samanhudi membentuk Serikat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi untuk mengejar perbaikan nasib rakyat Indonesia dalam daerah jajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Haji Omar Said Tjukroaminoto memberikan kepada SDI nama baru, yaitu Serikat Islam atau yang disingkat dengan SI, karena hendak meluaskan perjuangannya tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Dengan begitu, SI juga melakukan perjuangan politik, meskipun tidak secara resmi dinamakan partai politik, tetapi melihat sifat perjuangan SI adalah satu partai politik, maka boleh dikatakan bahwa sejarah partai politik di Indonesia bermula pada tahun 1912. Di masa penjajahan Belanda jelas sekali bahwa mayoritas partai politik bertujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali beberapa partai politik yang dibentuk orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan penjajahan Belanda.
Pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pandangannya depan panitia persiapan kemerdekaan tentang pandangan hidup bangsa. Uraian yang beliau berikan bernama Pancasila, kemudian diterima sidang dan kemudian dengan beberapa perubahan redaksional ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak permulaan berdirinya Republik Indonesia ada partai politik. Semua hendak dibentuk partai politik tunggal, tapi kemudian tidak dinilai bertentangan dengan pandangan hidup Pancasila. Sekalipun asal mulanya di masyarakat barat yang dasarnya individualisme dan liberalisme, namun karena berada dalam masyarakat dengan dasar Pancasila, partai politik itu menyesuaikan ekstensi dan perilakunya dengan nilai dasar Pancasila, yaitu perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dibuat Undang-Undang Partai Politik yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini merupakan landasan bagi tempat dan peran partai politik dalam sistem Pancasila yang tidak mungkin sama dengan tempat dan peran partai politik dalam sistem Barat. Buat mereka, demokrasi hanyalah demokrasi Barat, demokrasi liberal. Mereka menjustifikasi berbagai keadaan yang buruk sekarang sebagai hal yang lumrah dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan internasional, mereka akan mendapat dukungan terbuka atau selubung dari negara-negara yang berorientasi Barat dan mempunyai kepentingan di Indonesia. Sebab itu, seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan oleh perkembangan sekarang yang menyeleweng dari dasar negara Republik Indonesia, yang menyatukan barisan dan perjuangkan dengan tekad dan komitmen kuat agar Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pembahasan yang ketiga yaitu contoh partai politik. Di sini saya mengambil contoh yaitu Partai Nasional Demokrat atau yang disingkat dengan Nasdem. Adapun sejarah terbentuknya Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang resmi dibentuk pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini berawal dari organisasi kemasyarakatan nasional Demokrat yang dipimpin oleh Bapak Surya Paloh. Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama Ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan pemulihan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini harus mampu memberikan catatan baik dalam tiap perjalanan partai-partai di Indonesia. Walaupun Partai Nasdem tergolong baru, akan tetapi Partai Nasdem telah membuat prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksud Bapak Surya Paloh adalah partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkret, restorasi Indonesia, yang merupakan perwujudan dari nasionalisme kebangsaan dan kedaulatan nasional yang berpijak pada masyarakat sejahtera. Dalam pemilu 2014, Partai Nasdem berhasil mendapatkan nomor urut 9 dalam perolehan suara nasional dengan jumlah suara meliputi persen 6,72%. Hasil pemilu tersebut berhasil mendudukan kader Partai Nasdem sebanyak 35 kursi DPR RI periode 2014-2019. Adapun daerah pemilihan yaitu Jawa Tengah berhasil mendudukan 5 orang kader Partai Nasdem sebagai anggota DPR RI. Kelima caleg Nasdem yang berhasil duduk di Senayan di antara lain dari Dapil 1 diraih oleh Dr. Andes Patholi dan Dapil 2 diraih oleh Haji Muhammad Prasetyo dan Dapil 3 dimenangkan oleh Doni Imam Priambodo dan Dapil 4 dimenangkan oleh Khairul Munah dan Dapil 5 yang terakhir dimenangkan oleh Amalia Anggraini. Setelah beberapa lama menjabat, Haji Muhammad Prasetyo kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo sehingga dilakukan pergantian antara waktu kepada Ali Mahir sebagai anggota DPR RI mewakili Dapil 2 Jawa Tengah.
Adapun perkembangan dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, deklarasi Partai Nasdem. Partai Nasdem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Deklarasi Partai Nasdem hanyalah salah satu tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini. Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai Nasdem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan Ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Dan adapun Partai Nasdem telah lolos verifikasi administrasi. Setelah resmi menjadi partai, Nasdem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu. Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 partai politik yang berniat ikut pemilu 2014, KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012 malam akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi. KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 16 partai gugur. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos dalam tahap verifikasi administrasi adalah Partai Nasdem. KPU menilai Partai Nasdem lolos verifikasi administrasi dengan kualifikasi terbaik. Partai politik yang lolos verifikasi administrasi berhak mengikuti verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung KPU ke lapangan untuk mengecek infrastruktur partai politik di setiap daerah disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi. Lolos verifikasi faktual pada hari Senin 7 Januari 2013 merupakan hari yang mendebarkan bagi Partai Nasdem. Pasalnya hari itu KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai Nasdem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Partai Nasdem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi dengan bukti-bukti antara lain memiliki kepengurusan seperti ketua, bendahara, dan sekretaris jenderal, memiliki lebih dari 30% anggota perempuan, memiliki kantor yang digunakan sampai akhir pemilu 2014. Partai Nasdem adalah satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Itu berarti Partai Nasdem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Keputusan KPU meloloskan Partai Nasdem merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2013. Rapat pleno dihadiri Badan Pengawas Pemilu, perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau pemilu. Bahkan kemudian Partai Nasdem membuat sejarah mendapatkan nomor urut 1 sebagai peserta pemilu 2014. Dengan telah ditetapkan nomor urut partai peserta pemilu 2014, maka Partai Nasdem yang bernomor urut 1 siap mengikuti pemilu 2014 untuk satu tekad mewujudkan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. Mungkin sekian pemaparan presentasi saya kali ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.